A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama materi nahwu dalam bab munada, dan sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan murojaah sejenak tentang beberapa hal yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita ingin membuat susunan munada yang munadanya bergandeng dengan al atau alif dan lam, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menambahkan ayu sebelumnya dan kita masukkan kepadanya ha at-tanbih. Kalimat at-talibu ketika dia menjadi munada maka bukan ya talibu melainkan menjadi ya ayyuhat talibu. Kemudian cara yang kedua adalah bisa dengan kita mendatangkan isim isyarah lil qarib menjadi ya hadar rajulu, bukan ya rajulu tetapi menjadi ya hadar rajulu. Selain itu kita juga belajar tentang adanya pengecualian di dalam bab munada terkait tentang ismul jalalah atau lafaz Allah. Ketika lafaz Allah dijadikan munada, maka khusus lafaz tersebut tidak menggunakan perantara apapun, bisa langsung bertemu dengan huruf nidanya. Dan kalimat Allah, lafdzul jalalah tersebut tidak dipanggil kecuali dengan huruf nida ya sebagai bentuk pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dikarenakan ya-nya adalah huruf nida yang pertama. Kemudian selain itu bahwa lafdzul jalalah itu huruf nidanya boleh dibuang dan diganti dengan mim yang ditasydid dan diberi harokat fathah di bagian akhirnya. Menjadi ya Allah berubah menjadi Allahumma, dan ini banyak sekali digunakan. Itu beberapa materi yang kita pelajari di pertemuan terakhir kemarin. Selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang bagaimanakah bentuk munada mudhaf yang dimudhafkan kepada ya mutakallim, yang dimudhafkan kepada ya untuk orang pertama. Kam wajahan lil munada al mudhafi ila ya il mutakallimi. Coba kalian perhatikan. Innal munada al mudhafa ila ya il mutakallimi idza kana sahihal akhiri yajuzu fihi khamsatu aujuhin. Jika munadanya itu berupa munada mudhaf sementara mudhaf ilaihnya adalah ya mutakallim, maka jika lafadznya berbentuk sahihul akhir, yang huruf akhirnya bukan berupa huruf illat, maka diperbolehkan 5 bentuk bacaan. Coba kalian perhatikan. Al-awwal wa hadza huwal aktsar. Yang pertama adalah hadfu ya'il mutakallimi wal ijtiza anha bil kasrati. Yang pertama, dan ini adalah yang terbanyak, yaitu dengan membuang ya mutakallimnya. Ya mutakallimnya sudah tidak lagi perlu disebutkan, tidak perlu lagi ditulis, dan cukup untuk mengetahui bahwa di dalam kalimat tersebut ada ya mutakallim dengan kita mengkasroh huruf terakhirnya, huruf sahihul akhirnya, yaitu aslinya adalah ya sayyidi, panjang dengan menggunakan ya, dan berubah menjadi ya sayyidi, membuang ya mutakallim
dan mencukupkannya dengan harokat kasrah untuk mengetahui bahwa ada ya mutakallim yang tidak disebutkan. Ini adalah bentuk yang pertama. Adapun bentuk yang kedua adalah isbatuha sakinatan au maftuhatan, yaitu kita menetapkan ya mutakallimnya. Ya mutakallimnya disebutkan atau ditulis dan ia berharokatkan sukun atau berharokatkan fathah. Jadinya bagaimana? Ya sayyidi. Kemudian dengan kita menetapkan ya mutakallim yang dimatikan atau dengan sukun. Kemudian yang kedua au maftuhatan atau di fathah menjadi ya sayyidiya. Jadi ya di akhir diberi harokat fathah. Kemudian bentuk bacaan yang ketiga untuk munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim adalah qalbuha alifan ba'da qalbil kasrati fathatan, yaitu huruf ya mutakallim yang berada di akhir yang menjadi mudhaf ilaih dari munada tersebut adalah kita rubah menjadi alif. Jadi ya-nya sudah tidak lagi nampak, namun yang nampak adalah huruf alif setelah sebelumnya kita merubah harokat kasrohnya menjadi fathah. Tadinya ya sayyidi, kemudian harokat fathahnya kita rubah menjadi fathah, huruf dalnya bukan lagi diberi harokat kasroh tetapi diberi harokat fathah, kemudian ya-nya dirubah menjadi alif. Jadinya ya sayyida. Itu adalah bentuk bacaan yang ketiga. Bentuk bacaan yang keempat adalah hadful alifi wa ibqaul fathati. Membuang alifnya. Jadi ini masih berhubungan dengan yang nomor 3 tadi. Yang nomor 3 tadi adalah mengganti ya mutakallimnya dengan alif setelah merubah harokat kasrohnya menjadi fathah. Nah yang keempat ini masih nyambung dengan yang sebelumnya. Hanya saja yang keempat ini huruf alif di bagian akhirnya sudah tidak lagi disebutkan atau mahdzuf, dibuang, sementara harokatnya tetap fathah. Jadi bacaannya ya sayyida. Kalau tadi panjang ya sayyida, sekarang tidak, sekarang menjadi ya sayyida. Dan bentuk bacaan yang kelima, dan ini adalah bentuk bacaan yang terakhir, yaitu isbatuha wa ba'daha alifun, yaitu kita menetapkan ya mutakallimnya dan setelahnya ada huruf alifnya, dan setelahnya kita mendatangkan alif. Jadi ya-nya ada, alifnya juga ada, dan bacaannya adalah ya, coba kalian perhatikan, bacaannya adalah ya abdiyah, ya abdiyah. Jadi dua-duanya ada sekarang. Ya mutakallimnya ada ditambah dengan alif di bagian belakangnya. Jadi ada 5 bentuk bacaan untuk susunan munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Yang pertama adalah kita membuang ya mutakallimnya dan kita cukup dengan mengkasrah huruf terakhirnya. Kemudian yang kedua adalah kita menetapkan ya mutakallimnya dalam keadaan sukun atau dalam keadaan fathah.
Kemudian yang ketiga adalah mengganti ya mutakallimnya menjadi alif setelah sebelumnya kita merubah harokat kasrohnya menjadi fathah. Dan yang keempat adalah membuang huruf alif dan menetapkan harokat fathahnya. Sementara yang kelima adalah menetapkan ya mutakallim dan setelahnya kita memberi atau memasukkan huruf alif. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama tadi dapat difahami dengan baik. Adapun tugas pada pertemuan kali ini adalah kalian menulis contoh munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Jadi ada 5 bentuk tadi dan Ustaz minta kalian semuanya untuk membuat 5 bentuk munada atau 5 bentuk munada yang dimudhafkan kepada ya mutakallim jika munada tersebut berupa munada yang sahihul akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.